Silakan duduk. Shalom. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Tidak terasa kita berada di minggu yang terakhir di bulan April. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat dari satu kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu ini saya merenungkan, saya membaca banyak bacaan-bacaan dan saya melihat banyak berita. Dan kemarin cukup sedih juga walaupun kita tidak kenal ketika salah satu kapal selam TNI Angkatan Laut tidak ditemukan ya. Dan saya lihat ada nama-nama orang percaya juga di situ. Tapi satu hal bahwa di dalam kehidupan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, termasuk sebagai orang percaya yang ternyata kita tidak menemukan jawabannya saat ini. Dan saya terberkati berulang-ulang kali membaca dari tokoh-tokoh Alkitab, dari kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini saya ingin kembali, dulu saya pernah membawakan firman Tuhan dari kitab Habakuk juga, tetapi dari sisi yang berbeda. Pagi hari ini saya ingin kita membaca dua bagian dari kitab Habakuk. Yang pertama Habakuk 2 ayat 4b dan Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ayat yang sudah familiar bagi kita dan kita akan mengambil pembahasan kembali dari seluruh kitab Habakuk. Habakuk 2 ayat 4 bagian B. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kemudian di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 kita baca bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kalau kita melihat setiap kitab dalam Alkitab dan kita menelusuri latar belakang, kita menelusuri penulisnya, kita menelusuri konteks dan sejarah dari penulisan kitab itu, kita akan mendapatkan keadaan-keadaan pada waktu itu ketika firman Tuhan disampaikan melalui nabinya kepada umatnya. Dan ketika kita melihat kitab Habakuk, satu kitab yang luar biasa, yang bukan hanya disampaikan oleh Tuhan pada masa itu, tetapi kebenarannya berbicara sepanjang zaman bagi kehidupan kita. Sejujurnya sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita, kita sering bergumul antara iman dan kenyataan. Betul apa? Tidak. Di dalam iman kita percaya tentang apa yang firman Tuhan katakan. Tentang Tuhan yang setia, tentang Tuhan yang adil, Tuhan yang pasti menolong, Tuhan yang tidak pernah terlambat. Tetapi dalam kenyataan kita menghadapi banyak hal yang sepertinya kontradiktif dengan apa yang ada di dalam iman kita. Dan hidup ini memang memiliki banyak pertanyaan yang kerap kali sulit untuk dijawab. Dulu, setahun lebih yang lalu, anak saya nih Shell, hampir setiap hari dia itu adalah anak yang disiplin membaca Alkitab sampai hari ini. Setiap pagi jam 6.45 sudah di depan Zoom. Tetapi pas istirahat jam 9, dia nggak akan sarapan dulu. Dia akan duduk untuk membaca firman Tuhan, satu pasal. Dan setiap kali dia membaca Alkitab dia akan bertanya. Tapi di awal-awal ketika papanya dipanggil pulang, dia bertanya kepada saya seperti ini. Kenapa Tuhan panggil Papa? Saya katakan ya itu terserah Tuhan. Tapi kan banyak orang, dia mulai membandingkan
Banyak orang yang seperti ini, banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak melayani, banyak orang kenapa tidak dipanggil Tuhan? Dan saya berusaha menjawab menurut pandangan seorang anak kecil, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya kehendak. Yang penting kita hidup sudah melayani Tuhan. Dan saya mulai berbicara dari cara pandang firman Tuhan tentang kematian. Dan dalam perjalanan hidup kita, bukankah ada banyak hal, banyak pertanyaan yang seringkali tidak bisa kita jawab. Saya selalu berusaha jujur kepada anak saya. Kalau ada pertanyaan yang saya memang tidak tahu, saya katakan bahwa tidak semua hal kita mengerti. Karena kita tidak perlu membohongi, tetapi mengangkat iman untuk belajar percaya ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Seorang yang bernama Corrie ten Boom hidup di antara tahun 1892 dan 1892 sampai 1983. Dia adalah seorang penyintas Holocaust, seorang wanita yang menjadi penyelamat 800 orang Yahudi dari ancaman Nazi, Hitler, Jerman. Dia orang Belanda. Dan dia adalah orang yang luar biasa, tetapi dia mengajarkan tentang pengampunan, kekuatan dari pengampunan pada orang yang telah memperlakukan dengan sangat jahat. Dan dia melindungi, dia berjuang dengan cara yang luar biasa. Dan saya terinspirasi dengan tulisan-tulisannya tentang iman. Dia menuliskan seperti ini, janganlah khawatir tentang apa yang Anda tidak mengerti, tetapi khawatirlah tentang apa yang Anda mengerti di dalam Alkitab, tetapi Anda tidak hidup olehnya. Jadi dia katakan tidak usah khawatir tentang hal-hal yang tidak kita pahami dalam kehidupan, tetapi khawatirlah kalau kita mengerti kebenaran dan kita tidak melakukannya. Dikatakan iman adalah seperti radar yang menembus kabut realitas hal-hal di kejauhan yang mata manusiawi tidak dapat melihatnya. Iman menembus kabut-kabut itu, kabut dari kenyataan. Dan dia katakan ketika kereta api melewati terowongan dan semuanya menjadi gelap, Anda tidak membuang tiket Anda dan melompat turun. Anda duduk diam dan mempercayakan pada insinyur pembuat terowongan dan masinis kereta api Anda. Dia mau katakan seperti ini sebenarnya. Dalam kehidupan, dalam perjalanan, kita akan melewati terowongan-terowongan gelap dalam kehidupan, itu pasti. Tetapi kita nggak akan membuang tiket perjalanan kita dan melompat ketika menghadapi itu. Kita hanya cukup duduk diam dan tenang. Percaya kepada si pembuat terowongan itu. Dan percaya kepada masinis yang mengendarai kereta api yang ditumpangi. Maksudnya adalah di dalam setiap pengalaman hidup kita yang tergelap sekalipun, kita tidak dapat melarikan diri dari kenyataan. Belajar tenang dan percaya kepada yang melakukan, yang membuat perjalanan kehidupan kita dan yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Satu hal saya terberkat, ternyata banyak sekali orang yang luar biasa di dunia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seperti Blaise Pascal. Saya senang membaca hal-hal seperti itu. Buku-buku yang menceritakan tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengubah dunia dengan cara-cara yang mulai dari sederhana. Daripada mendengarkan dan membaca perdebatan-perdebatan yang tidak kunjung habis. Atau membaca gosip-gosip yang lain. Saya tahu karena dari apa yang kita baca itu membentuk kehidupan kita. Menginspirasi hidup kita, kita akan menjadi orang seperti apa dari asupan yang kita ambil buat diri kita, buat pikiran kita. Dan kembali kepada kitab Habakuk. Ditulis oleh Nabi Habakuk di tengah keadaan yang tidak kondusif. Karena itu Habakuk dijuluki sebagai nabi yang bingung. Karena dia bingung dengan kenyataan. Dia bingung dengan keadaan bangsanya dan kehidupan di sekelilingnya. Dia bingung ketika dia berdoa kepada Tuhan. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang aneh menurut dia. Orang fasik mengepung orang benar.
Keadilan muncul terbalik itu di pasal 1. Dia berdoa tetapi yang terjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah malah menindas umat Allah. Orang-orang fasik melakukan kejahatan. Mereka yang hidup dalam dosa nampak diberkati sehingga mereka menjadi sombong. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berjalan dalam kebenaran, kayaknya sepertinya kurang beruntung dibandingkan mereka yang mendapatkan hal-hal yang luar biasa tetapi dengan cara yang salah. Sebagai seorang nabi, dia sedih. Kok kayak gini? Di mana keadilan Tuhan? Di mana kepedulian Tuhan? Di mana janji Tuhan? Tetapi satu hal, kitab ini diakhiri dengan sesuatu yang luar biasa yang kita baca tadi. Iman pada akhirnya memenangkan realita kehidupan. Inilah yang perlu kita sadari dalam kehidupan. Iman bukanlah iman sampai itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita bisa berbicara tentang iman, kita bisa memahami tentang iman, tetapi yang sulitnya kan adalah merealisasikan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah banyak orang berbicara tentang iman, tetapi menghidupi kehidupan iman dalam proses hidup sehari-hari? Itu adalah suatu pergumulan yang harus kita menangkan. Karena itu kunci agar iman dapat memenangkan realita, kita belajar dari Habakuk. Kenapa demikian? Di masa-masa ini, dari pelayanan-pelayanan konseling, saya juga belajar. Begitu banyak orang, mereka jatuh karena mereka berpikir bahwa untuk hidup benar terlalu sulit. Ada banyak orang tahu kebenaran, tetapi mereka tetap hidup di dalam ikatan dosa. Karena mereka merasa nyaman dan sulit untuk keluar dari dalamnya. Tetapi hal yang kita akan pelajari dalam kehidupan dari firman Tuhan di kitab Nabi Habakuk. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dapat merealisasikan iman dan menempatkan iman lebih tinggi dari pergumulan kita. Saya membaca dan saya terberkati dengan ilustrasi yang menggambarkan dalam kehidupan kita itu seperti ada dua kutub yang bertentangan dan seperti seorang tuan yang memelihara dua anjing putih dan anjing hitam. Anjing putih adalah hal-hal yang baik, yang hitam adalah hal-hal yang jahat. Ketika yang putih kita beri makan yang banyak, maka dia akan menjadi kuat. Tapi kalau yang hitam kita beri makan yang banyak, dialah yang akan jadi kuat. Dalam kehidupan kita bergumul, kita berjuang. Karena itu antara iman dan realita itu sering sekali bergesekan tiap hari. Saya ikut Tuhan, tapi kok saya menghadapi pergumulan di dalam usaha saya, di dalam keluarga saya, di dalam pekerjaan, di dalam hidup sehari-hari. Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini dan itu, saya mau belajar ikut Tuhan. Tapi satu hal kita belajar, firman Tuhan tetap ya dan amin. Kita belajar seperti yang ada di dalam kitab Habakuk, bagaimana iman dapat memenangkan realita. 4M, yang pertama, pasal 3 ayat 1-6 kita melihat doa Nabi Habakuk. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Memandang kepada kebesaran Allah. Nabi Habakuk, seorang nabi, mendapatkan pesan-pesan Tuhan, berbicara secara langsung dengan Tuhan. Tetapi dia melihat satu hal yang kontradiktif di depannya. Tetapi sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, dia mengangkat imannya untuk memandang kepada kebesaran Allah. Di dalam pasal 3 ayat 2b dia katakan, hidupkan semua ingatan tentang perbuatan Tuhan. Hal yang pertama yang dapat dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya setiap hari dalam kehidupan
adalah menghidupkan di dalam pikiran kita semua hal tentang perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu cenderung mengingat yang buruk daripada yang baik, betul? Kalau kita berjumpa dengan orang, 10 perbuatan baiknya, kemudian dia melakukan satu hal yang buruk, kerap kali kita mengingat satu hal yang buruk. Dan kita identifikasikan itu sebagai orang itu. Dia nggak benar, padahal satu hal loh yang dia lakukan yang nggak benar. Karena manusia cenderung tidak objektif. Saya tidak suka karena dia begini, padahal satu hal dia lakukan. Kita tidak melihat lagi hal yang baik, karena kita memusatkan diri melihat yang buruk. Dalam kehidupan kita ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tetapi kerap kali itu bisa dihapus oleh satu masalah, satu pergumulan dalam kehidupan kita yang sulit. Dan kita mulai melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Jadi intinya jangan ingat yang buruk-buruk. Ingat akan kebaikan Tuhan. Habakuk berkata, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Yang kedua, carilah belas kasihan Tuhan atas kita. Ayat 2c berkata, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dia sedang berkata kepada Tuhan. Bertelut di dalam doa. Mencari belas kasihan Tuhan. Saya percaya setiap hari kita orang percaya, kita hidup, kita diberkati, kita mengalami hal-hal yang kita alami. Bukan karena kita cukup baik. Itu karena belas kasihan Tuhan buat hidup kita. Kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa diberkati, kita bisa ditolong Tuhan, bukan karena kita layak, tapi karena kasih karunia, belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Hari itu dengan memandang kepada kebesaran Allah, kita datang kepada Tuhan tiap hari, memohon belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan dapat melakukan segala perkara. Firman Tuhan katakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tapi sesungguhnya hidup saya dan hidup saudara, hidup kita semua bergantung pada belas kasihan Tuhan. Charles Spurgeon menuliskan seperti ini. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Anda bisa dengan mudah menilai apakah Anda seorang anak Tuhan atau orang munafik. Dengan melihat ke arah mana jiwa Anda saat pencobaan berat datang. Orang munafik akan berlari kepada dunia untuk menemukan semacam kenyamanan di sana. Tetapi anak Tuhan akan lari kepada Bapa surgawinya dan mengharapkan penghiburan hanya dari Tuhan. Seorang hamba Tuhan dari Inggris yang dipakai Tuhan. Dan dia banyak menulis, banyak buku. Dia berkata bahwa kita sendiri bisa menilai siapa kita ini. Dengan melihat kecenderungan hati kita. Di saat ada beban, di saat ada masalah, condongnya kemana jiwa ini. Mencoba mencari pelarian kepada sesuatu yang membuat nyaman. Atau kita datang kepada Tuhan, mendapatkan penghiburan hanya dari tangan Tuhan. Itu yang dikatakan. Ketika saya berlutut, saya sering kali berkata, Tuhan, saya ingin peluk kaki Tuhan. Memohon belas kasihan. Memohon kemurahan Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk selalu berada di dalam jalur iman. Mengalahkan segala hal yang mungkin mengintimidasi hidup iman kita. Yang ketiga, orang yang memandang kepada kebesaran Allah adalah orang yang mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Kita tahu bahwa mulut ini, perkataan ini punya kuasa. Kitab Amsal juga menuliskan. Orang yang kerap kali berkata-kata negatif. Orang yang kerap kali selalu hanya mengeluh. Hidupnya jauh dari berkat. Tetapi dalam segala kenyataan hidup kita, ketika kita belajar untuk memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan, hidup kita mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Saya ingat di awal-awal, kadang-kadang saudara saya, kadang-kadang mama saya, kalau ngomong itu baik, memang care. Tapi menurut saya itu
membuat drop kehidupan iman. Dan saya selalu katakan jangan ngomong seperti itu. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita katakan. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu mempengaruhi dalam dua hal. Bisa menggencet iman atau membangkitkan iman. Itu dari perkataan. Dan kita mungkin tidak bisa mengharapkan orang lain untuk membangkitkan iman kita. Tapi kita dapat membangkitkan iman kita sendiri melalui perkataan kita. Di dalam pasal 3 ayat 4 sampai 6, kalau kita melihat Nabi Habakuk berkata tentang kedahsyatan Allah. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Ini dia sedang berkata-kata tentang Tuhan yang besar kepada dirinya. Yang sedang berada di dalam kondisi yang kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Mendahulunya berjalan, penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya besar, berabad-abad. Iman dibangkitkan dalam hidup kita melalui deklarasi firman yang kita katakan. Dan penting bagi kehidupan saya dan saudara di masa-masa yang sulit untuk selalu memegang firman dan memperkatakannya dalam kehidupan. Bukan berarti kita tidak melarikan diri dari fakta kehidupan, tetapi kita melawan kenyataan, mengatasinya dengan iman. Memandang kepada kebesaran Allah dan Tuhan menghargai iman kita. Ada kuasa di setiap kehidupan iman yang dinyatakan setiap hari. Yang kedua, pasal 3 ayat 7 sampai 14 kita melihat. Dia katakan, aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai Kamur kamu bangkit, atau terhadap laut keamarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Dan seterusnya dia berkata-kata tentang apa yang Tuhan lakukan. Ini berbicara tentang cara pandang surgawi, mengenakan perspektif surgawi di dalam pikiran manusia kita. Saya di dalam kehidupan setelah kesini-sini semakin menyadari, kerap kali berbicara dengan orang-orang yang memiliki cara pandang, yang orang Kristen melayani Tuhan, tapi cara pandangnya duniawi. Bahkan ketika berbicara dengan anak saya yang masih kecil tentang kematian, saya geleng-geleng kepala dan saya selalu berusaha untuk melindungi cara berpikir anak saya. Kenapa? Selalu melihat dari sisi fisik jasmania, tidak melihat sesuatu dari cara pandang Allah dari firman. Dan saya tahu bagaimana kita dapat berdiri teguh dalam Tuhan adalah ketika kita mengenakan perspektif atau cara pandang surgawi ke dalam cara pandang pikiran kita yang manusia ini. Perspektif atau cara pandang itu seperti kacamata. Kalau kita pakai kacamata hitam, maka semuanya nampak hitam. Kalau pakai warna kacamata merah, semua nampak merah. Kalau nggak pakai kacamata, buram. Ada cerita seorang opa habis divaksin. Dia pulang terus dia bilang, kenapa saya habis divaksin mata saya jadi buram? Dia telepon di tempat di mana dia divaksin. Dan petugasnya bilang, iya kami sebenarnya baru mau nelpon opa. Mau ngasih tahu kalau kacamata opa ketinggalan. Jadi matanya buram karena dia nggak pakai kacamata. Bukan efek dari vaksin ya. Itu joke tapi mungkin benar terjadi. Jadi dalam hidup kita, perspektif itu seperti kacamata. Kalau ada orang ngomong negatif semua, kemungkinan bukan orang-orang lain yang negatif, bukan keadaan yang negatif, tapi pikirannya yang negatif. Kalau orang melihat semua orang jelek semua, kemungkinan, kan gak mungkin ya, kemungkinan pikirannya yang buruk
sehingga dia memandang orang lain semuanya buruk. Kacamata kita menentukan cara pandang kita. Saya punya seorang dosen yang saya belajar luar biasa. Dosen masih muda, orang yang sangat cerdas. Tetapi waktu di kelas, ada seorang teman yang dia memang suka diketawain teman-teman lain. Kalau dia bertanya, lucu, aneh, dan sebenarnya menurut orang lain gak patut ditanya. Tapi dosen ini bisa mengubah pertanyaan yang bagi orang lain gak berharga. Tiba-tiba kok jadi mahal, jadi sesuatu yang bernilai. Saya tahu itu karena dosen ini, dia berhikmat, dia tahu menghargai sebagaimanapun cara berpikir dari mahasiswanya. Demikian dalam hidup kita, memandang pergumulan, kita memerlukan kacamata surgawi untuk kita kenakan. Selama kita pakai pikiran manusia kita sendiri, banyak hal yang buruk dalam hidup kita. Waktu Habakuk di dalam pasal 1, pasal 2, dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dalam pasal 3 doanya berubah. Jadi di mata Tuhan, di dalam situ kita akan bisa melihat kalau kita membaca secara khusus. Akan selalu ada perbedaan antara kebenaran dan kefasikan. Walaupun di dalam mata kita kadang-kadang orang fasik diberkati, kita yang hidup benar susah payah. Di mata Tuhan selalu ada upah bagi orang benar dan akibat bagi orang yang melakukan dosa. Di mata Tuhan selalu ada perbedaan antara berkat bagi orang benar dan kutuk bagi orang fasik. Di mata Tuhan selalu ada waktu dan cara yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi Tuhan itu enggak pernah salah. Dan Tuhan enggak pernah kasih berkat dan berkatnya tertukar. Enggak pernah ada berkat yang tertukar. Setiap kita ada hal yang khusus yang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Hanya yang perlu jangan salah pakai kacamata. Ada orang lihat semuanya salah karena pikirannya salah. Enggak bisa lihat objektif karena pikirannya berkabut. Dan kabut yang menutupi pikiran harus dibersihkan oleh firman. Firman mempengaruhi seluruh kehidupan. Membuat jalan-jalan hidup kita sebagai orang yang percaya itu terang atau gelap. Tergantung cara pandang kita ketika kita membaca dan menerima firman Tuhan. Kenakan perspektif surgawi di dalam pikiran manusia kita. Yang ketiga, pasal 2 ayat 1 sampai 3 kita mundur di dalam Habakuk. Ini yang luar biasa. Dia katakan, firman Tuhan katakan, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dia katakan kalau pasal 1 kita melihat ada kontradiktif realita yang terjadi di depan matanya. Hal-hal yang tidak sesuai, tetapi dia katakan aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Tugas seorang nabi akan tetap dilakukannya untuk menantikan firman Tuhan, untuk berbicara dengan Allah. Itu yang dia katakan. Apa yang kita dapat pelajari? Hal yang ketiga adalah mengerjakan panggilan Tuhan dengan setia. Setiap saya dan saudara punya panggilan Tuhan yang khusus bagi hidup kita masing-masing. Tetapi Tuhan mau mengajarkan satu kebenaran melalui kitab Habakuk kepada kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan setia. Melakukan semua yang harus dilakukan dengan setia. Dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
seorang wanita yang bernama Basilia Sling, seorang penulis dan pendiri Evangelical Sisterhood of Maria. Dia seorang yang luar biasa, saya melihat bukunya banyak sekali. Dia menulis hal-hal yang menginspirasi banyak orang. Dia katakan, jangan malas, berlarilah dalam perlombaan setiap harimu dengan segenap kekuatanmu. Sehingga pada akhirnya kau akan menerima karangan penghargaan kemenangan dari Tuhan. Teruslah berlari bahkan ketika kau terjatuh. Karangan kemenangan dimenangkan bukan oleh dia yang tidak pernah terjatuh, tetapi oleh dia yang selalu bangkit lagi, meninggikan panji-panji iman, dan terus berjalan dalam keyakinan bahwa Yesus adalah pemenang. Kerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. David Livingstone, saya sangat terberkati membaca kisah kehidupan dan perjalanan iman dan pelayanannya. Seorang dokter asal Inggris, seorang yang sudah hidup nyaman, tapi mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi misioneri, untuk melayani di Afrika pada tahun-tahun itu, tahun yang sangat sulit. Dia hidup tahun 1813 sampai 1873, 1800-an. Seorang penjelajah dan seorang ilmiawan, orang pintar. Dia menembus segala kesulitan dan tantangan sampai ke pedalaman Afrika. Mengabdikan diri selama 33 tahun di benua Afrika. Dia menantang bahaya untuk menolong orang-orang Afrika mengenal Injil. Seorang dokter sebenarnya. Dan pada masa itu ketika dia hendak memberitakan Injil, itu mentok kepada perbudakan yang terjadi di Afrika. Dan dia akhirnya berjuang juga untuk membebaskan Afrika dari perbudakan. Dia mengatakan seperti ini, saya akan melupakan semua kelaparan, semua penderitaan, semua pencobaan yang telah saya alami, jika saya berhasil menghentikan perdagangan budak di negeri ini. Dan dia sambil memberitakan Injil, mengobati banyak orang sakit, menantang bahaya sampai ke pedalaman-pedalaman Afrika. Dan juga mengupayakan pembebasan orang-orang Afrika yang diperbudak. Dan satu hal yang luar biasa, Dr. David Livingstone ditemukan tidak bernyawa dengan posisi berlutut sambil berdoa di sisi ranjangnya di sebuah gubuk di Afrika. Dan teladan hidupnya kemudian menginspirasi banyak orang, termasuk orang-orang muda, untuk menyerahkan diri menjadi misioneri di Afrika. Satu hal, sebuah pengabdian di tengah kesukaran. Dan orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang punya iman, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sanggup menghadapi intimidasi dari kenyataan-kenyataan hidup. Dan yang terakhir, bagaimana kita belajar untuk menjadi orang-orang yang memenangkan iman dalam hidup setiap hari, adalah menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala perkara. Biasa kita bersaksi mengucap syukur untuk hal-hal yang kita terima, mujizat-mujizat, amin, yaitu pasti. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita melalui kitab Habakuk, pengucapan syukur itu ada di dalam setiap waktu. Bukan karena keadaan kadang, tapi karena kita punya Tuhan yang mengatasi segala keadaan. Pasal 3 ayat 17 sampai 19 tadi kita sudah baca. Kerap kali iman orang percaya cuma sampai di berkat. Tapi sesungguhnya berkat sejati adalah ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami segalanya. Menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Kita tahu kita berada di dalam perjalanan terakhir di dalam dunia ini menjelang kedatangan Tuhan. Yudas 1 ayat 20 selalu mengingatkan kita, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman harus terus dibangun. Karena hanya dengan iman kita dapat mengatasi realita kehidupan. Mengucap syukur dalam segala perkara. Dan mengucap syukur adalah wujud dari iman.
Habakuk berkata, kita suka nyanyikan, sekalipun pohon ara gak berbunga, maksud dia adalah kenyataan-kenyataan terlihat tidak sesuai dengan harapan. Tetapi aku tetap bersorak-sorak karena apa? Di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhanku itu kekuatan. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa itu cepat dan kuat, mampu berlari. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mengucap syukur adalah wujud dari iman. Dan orang yang mengucap syukur akan selalu mendapatkan kekuatan untuk berdiri teguh dalam iman dan berjalan maju bersama dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Nancy Leigh DeMoss menuliskan seperti ini, suatu bukti bahwa kehendak kita telah hancur adalah bahwa kita mulai bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang suatu ketika terasa begitu pahit. Mengetahui bahwa kehendak Tuhan adalah baik dan bahwa dalam waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan, Dia dapat membuat air yang paling pahit menjadi air yang paling manis. Mengucap syukur dalam segala perkara. Terus kita tanya, Tuhan, kalau begitu cuma membangun kekuatan iman, mana berkatnya? Sesungguhnya ketika kita hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, berkat selalu mengikuti orang-orang benar. Firman Tuhan katakan bahkan pada waktu tidur pun, anugerah dan berkat Tuhan ada di atas batu kepala orang benar. Bukan hanya hal yang terlihat secara jasmani, tapi damai sejahtera, sukacita itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Berjalan dalam kebenaran selalu menghasilkan kepuasan jiwa. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita, tapi Tuhan selalu mau kita berjalan sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, memandang kepada kebesarannya, mengenakan cara pandang surgawi, mengerjakan panggilan Tuhan dengan setia, urusan hidup serahkan pada Tuhan, dan belajar untuk menjadi orang yang mengucap syukur. Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang mengucap syukur. Jangankan Tuhan, kita aja kalau dekat sama orang yang suka mengeluh, suka bersungut dengan orang yang selalu positif, kita males sama orang yang selalu apa-apa mengeluh. Betul? Apalagi Tuhan. Kita manusia yang tidak bisa menolong aja sering bosan dengan orang yang tidak pernah bersyukur. Apalagi Tuhan yang memberkati hidup kita. Tetapi Tuhan selalu bersuka cita, dimuliakan di atas hidup orang-orang percaya yang tahu bersyukur. Yang terakhir sebagai penutup, antara iman dan kenyataan adalah pilihan dan keputusan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita melakukan seperti apa yang Habakuk lakukan, maka iman kita akan menjadi kokoh dan kita dapat mengatasi kenyataan. Tapi sebaliknya, jika kita melihat kenyataan dan membesarkan realita pergumulan kehidupan, maka iman akan terintimidasi, tertindih, dan bisa mati. Kemenangan dan kekalahan kita bukan ditentukan oleh Tuhan, tetapi adalah hasil dari pilihan kita. Kenapa? Karena di kayu salib, Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Tapi hari ini, kalau kita menang atau kita kalah, itu pilihan saya dan saudara. Kristus memberikan kita segalanya. Tapi hidup kita yang tentukan. Karena itu marilah kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Menghadapi masa-masa yang sukar. Di dalam waktu-waktu yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Mari tundukkan hati kita di